حي على الفلاح. Hari ini telah hadir pula di hadapan kita Ustadz Ustadz Bahtiar Nasir, mewakili Spirit of Aqsa. Dan juga ada di sebelah kanan beliau dari Persis, mewakili Persis Ustadz ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Panglima Munarman, sarjana hukum, mewakili Institut An-Nasr. Kemudian di sebelah kiri beliau juga ada Ustadz Zaidun Rasmin, mewakili Wahdah Islamiyah. Di sebelah kiri beliau juga ada Ustadz Joko Oscar, mewakili KB PI DKI Jakarta. Kemudian di sebelah paling kanan ada orang tua kita, Sahibul Bait, Ustadz Siddiq, mewakili Dewan Dakwah. Alhamdulillah, beberapa perwakilan dari ormas yang ada dan sebenarnya masih banyak yang akan menyusul, hanya terkendala oleh lalu lintas. Semoga Allah mudahkan bisa menyusul pada perjalanan acara konferensi pers pada siang hari ini. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin disampaikan masing-masing. Silakan dimulai dari Ustadz Bahtiar Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka yang sangat mendalam atas nama masyarakat Indonesia terhadap insiden yang berujung pada kematian Dr. Insinyur Fadli Muhammad Batosh adalah seorang tokoh muda yang hafiz Quran sekaligus ilmuwan yang bagi Israel mungkin berbahaya. Waktu sholat subuh, menurut saksi mata dari pihak keluarga, direnggut kepalanya dari belakang oleh dua orang yang disinyalir dari agen Mossad waktu sholat subuh di Malaysia. Beliau adalah seorang imam dari salah satu masjid yang juga banyak pengunjung atau banyak jamaahnya di Malaysia. Atas nama bangsa Indonesia, kami ingin mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan hari ini Interpol masih bekerja sama, maksud saya Interpol Malaysia bekerja sama dengan Interpol dunia yang melihat bahwa adanya kerjasama agen Mossad dengan agen asing di Malaysia. Jenazah saat ini masih di Malaysia. Menurut keluarga yang sekarang sedang di jalur Gaza, di Jabalia persisnya, ayah beliau yang dikunjungi oleh salah satu reporter kita dari Indonesia di Jabalia di Gaza menerima banyak sekali tamu belasungkawa dari masyarakat Gaza secara umum. Ribuan orang datang ke beliau dan sangat senang ketika ada orang Indonesia bahkan mengirimkan video ke saya juga, secara khusus ayah daripada almarhum syahid Dr. Insinyur Fadli Muhammad Batosh ini. Selain itu, soal jenazah beliau masih diupayakan oleh orang tua beliau yang sekarang masih koordinasi dengan pemerintahan Mesir agar dibolehkan membawa pulang jenazah lewat pintu Rafah. Hal ini tentu tidak mudah, tetapi keluarga masih berjuang keras agar pemerintah Mesir memberi peluang kepada keluarga untuk memulangkan jenazah dimakamkan di Jabalia di jalur Gaza. Dan sebagai bangsa Indonesia, saya juga mengajak kepada umat khususnya untuk menjaga keamanan yang dalam waktu dekat bulan Ramadan akan ada beberapa imam masjid
para hufazul Quran, para imam dari Palestina yang akan datang ke Jakarta dan keliling Indonesia. Dan ini tentu membutuhkan tingkat pengamanan. Kita bisa bayangkan untuk Malaysia yang punya Internal Security Act yang begitu ketat keamanannya dan tidak terlalu besar negaranya, lolos. Dan karena ada kerjasama dengan agen asing, untuk itu kita umat Islam Indonesia khususnya yang juga sangat concern dengan persoalan pembebasan Al-Aqsa dan Baitul Maqdis harus bersatu padu, harus menjaga keamanan negara kita sendiri dari berbagai agen asing yang dapat mencederai keamanan negara kita sebagaimana yang sudah menimpa Malaysia. Dan terakhir, hikmah di balik ini semua semakin jelas bagaimana kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Seperti kita ketahui, sudah lebih 35 orang terbunuh di aksi damai Great Return on March atau Al-Masiratul Audah Al-Kubra yang sudah berlangsung sejak tanggal 30 Maret sampai tanggal 15 Mei, dan lebih 2.000 orang luka ditembak oleh sniper dari arah perbatasan Gaza. Padahal mereka yang melakukan aksi damai kembali ke tanahnya berjarak sekitar 700 meter minimal dari perbatasan, dan hanya mampu menghadapi dengan membakar puluhan ribu ban bekas untuk menutup penglihatan para sniper. Sekali lagi ini menegaskan betapa kezaliman dan kejahatan yang mereka lakukan, di mana aksi damai pun mereka hadapi dengan senjata, dan bahkan ilmuwan yang menjadi dosen di negara lain, yang menjadi imam di masjid negara lain pun tak luput dari sasaran mereka. Semoga ini bisa menjadi ibrah dan hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Sebelum saya bacakan pernyataan sikap, pernyataan pers tentang terbunuhnya Dr. Fadhi Muhammad Al-Batash. Jadi kemarin kita telah berkumpul di Az-Zikra Sentul bersama-sama dengan segenap tokoh dan pimpinan-pimpinan ormas untuk membahas perkembangan-perkembangan dan juga langkah-langkah yang berkaitan dengan KPA yang dulunya Komite Pembebasan Al-Aqsa. Dalam pertemuan kemarin bersama-sama dengan para pendiri Komite Pembebasan Al-Aqsa, kita ingin meluaskan sayap perjuangan sehingga namanya KPK, tadinya Komite Pembebasan Al-Aqsa, berubah menjadi Koalisi Pembebasan Al-Quds, semacam itu. Nah, untuk itu juga hari ini kita akan menyampaikan pernyataan kita, bela sungkawa kita yang cukup dalam. Insyaallah ta'ala akan menjadi bola yang menggelinding, bola salju yang menggelinding, yang akan membangkitkan semangat perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Pernyataan pers tentang pembunuhan Dr. Fadhi Al-Batash. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati,
bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan pembunuhan yang terjadi terhadap Dr. Fadhi Al-Batash pada hari Ahad tanggal 22 April 2018 di Malaysia, kami ormas-ormas Islam yang tergabung dalam koalisi pembebasan Al-Aqsa atau Al-Quds menyampaikan atau menyatakan sebagai berikut. 1. Turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas pembunuhan keji terencana dan insya Allah beliau wafat sebagai syuhada. Yang kedua, bahwa pembunuhan keji tersebut jelas sangat terencana dan dilakukan oleh organisasi intelijen Mossad melalui agen-agen mereka yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kita sama mengetahui bahwa Mossad sebagai organisasi intelijen Israel sudah terpola dan menjadi kebiasaan mereka melakukan pembunuhan terhadap aktivis Palestina di berbagai belahan dunia. Berbagai operasi assassination oleh Mossad adalah tugas resmi dari pimpinan negara Israel laknatullah. Oleh karena itu, sudah seharusnya pimpinan politik Israel seperti Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Direktur Mossad diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan, crimes against humanity. 3. Kepada negara Malaysia agar segera menemukan pelaku pembunuhan tersebut dan menghukum mati pelaku serta mendorong upaya internasional untuk menempatkan Israel sebagai terorisme sponsor state. Yang keempat, menghimbau pemerintah Indonesia untuk mewaspadai dan melakukan operasi kontra intelijen terhadap operasi intelijen Mossad di dalam wilayah Indonesia serta bersikap lebih konkret dalam menghentikan penjajahan Zionis Israel terhadap Palestina. Ya, demikian kami sampaikan. Jakarta 24 April 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalisi Pembebasan Al-Aqsa, Kiai Haji Muhammad Siddiq MA, Dewan Dakwah Islamiyah, Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, Perguruan Syafi'iyah, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, Forum Umat Islam, Kiai Haji Arifin Ilham, Majelis Al-Zikra, Kiai Haji Fikri Bareno dari Ittihadiyah, Kiai Haji Ahwan dari Jamaah Ansor Syariah, Kiai Haji Muhammad Abu Jibril, Majelis Mujahidin Indonesia, Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, Front Pembela Islam, Kiai Haji Zaitun Rasmin, Wahdah Islamiyah, Kiai Haji Ahmad Syuhada Sabiluna, Kiai Haji Ferry Nur Kispa, Ustadz Ferry Nur Kispa, Ustadz Bernard Abdul Jabbar, Persaudaraan Alumni 212, Bapak Ibnu Baskoro dari Darussalam, Bapak Ustadz Dr. JJ Zainuddin dari pimpinan pusat Persis, Haji Usama Hisham Parmusi, Ustadz Bukhari Muslim Parmusi, Haji Joko Adi Widodo dari KBP PII Jakarta, Haji Ismet Sapa Islam, Yose Rizal Geneng dari Sapa Islam, dan Munarman dari An-Nasr Institute. Tentu saja Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Tentu juga ya dari Pak Bakhtiar Nasir dari AKL. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini sebetulnya mewakili juga dari lembaga-lembaga yang lain yang juga menitipkan ya. Cuman memang karena ini
darurat, mendadak, dan insya Allah Ta'ala besok akan disempurnakan dalam rapat akbar aktivis-aktivis dan ormas-ormas Islam di Hotel Bidakara pada jam 4 sore, dan insya Allah Ta'ala nanti akan dilanjutkan juga. Nanti akan ada siaran pers berikutnya tentang kelengkapan persiapan-persiapan aksi pembebasan Palestina atau pembelaan terhadap Al-Quds. Besok hari juga di Bidakara selesai daripada musyawarah. Berarti kurang lebih kira-kira maghrib atau jam 6 akan ada siaran pers tentang terkait dengan aksi-aksi pembebasan Al-Quds oleh umat Islam di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab oleh teman-teman yang ada di depan sini. Fadhal. Jika semua sudah jelas, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.